Terima kasih Bapa yang baik, kuduskan, tahirkan tubuh jiwa rohku, dan semuanya aku persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuduskan, tahirkan mulut bibir lidah hamba-Mu. Jadilah aku berkat ya Tuhan, dan apapun yang kuperkatakan sesuai dengan isi hati-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Oke ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Dan juga buat anak-anak rohaniku yang terus konsisten dan rindu untuk menerima pengajaran demi pengajaran, ya, yang pastinya membangun iman Bapak Ibu semuanya ya, yang pastinya membuat Bapak Ibu semuanya semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, amin, pengajaran yang sesungguhnya adalah sebuah pengajaran yang berpotensi, yang berkonsekuensi untuk membawa pendengar atau jemaat atau Bapak Ibu semuanya semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin dekat kepada pribadi seseorang. Itulah yang namanya pengajaran yang sesungguhnya. Amin. Sebab kita sudah bahaskan bagaimana Yohanes pasal yang ke-10, semua orang-orang yang ingin menggembalakan domba-domba itu harus lewat pintu. Itu artinya, amin, siapapun pelayan Tuhan, siapapun hamba-hamba Tuhan, amin, ketika dia sudah menuntun banyak orang, fokus utamanya adalah membawa domba-domba itu datang kepada Tuhan. Bukan kepada pribadi manusia, bukan kepada gereja, Bapak Ibu. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Bapak Ibu mendengarkan pengajaran, khotbah atau apapun, tapi fokusnya kepada pribadi manusia, saya percaya, saya katakan tinggalkan tempat itu Bapak Ibu. Amin. Kalau fokusnya kepada pribadi manusia, apapun itu, mau dia katakan bahwa dia adalah titisan Tuhan, mau dia katakan bahwa dia seorang nabi, mau dia katakan bahwa dia adalah jelmaan daripada Roh Kudus, haleluya, dengar baik-baik. Selama pengajaran dan khotbah itu fokusnya kepada pribadi manusia, tinggalkan tempat itu. Haleluya. Amin. Tetapi selama engkau dituntun dan dipimpin untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin engkau dituntun dan dipimpin agar engkau semakin hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan, amin, maka teruskanlah terima pengajaran itu. Saya percaya pengajaran itu berkenan, siapapun hamba Tuhannya. Haleluya. Kalau engkau diajar dan engkau mendengarkan pengajaran khotbah daripada hamba Tuhan itu, selama engkau dibawanya terus masuk ke dalam perubahan demi perubahan, fokusnya tidak kepada manusia, fokusnya tidak kepada gereja, tapi fokusnya kepada Yesus Sang Juru Selamat, berbahagialah engkau. Bertumbuhlah imanmu, kuatlah engkau di situ. Biarlah engkau tertanam di situ dan bertumbuh dan berakar, karena rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau fokusnya kepada manusia, amin, engkau dibawa dan fokus kepada satu tempat, haleluya, sesungguhnya engkau bukan digembalakan, tapi engkau dimanfaatkan Bapak Ibu. Oke ya, itu perbedaan pengajaran yang sesungguhnya dengan yang tidak. Haleluya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang benar-benar membawa pengajaran yang membuat domba-domba itu semakin dekat dengan Tuhan, apapun konsekuensinya. Amin. Sekalipun pengajaran itu benar-benar keras, tajam, dan mungkin orang-orang tidak suka dengan dia, tetapi selama khotbah dan pengajarannya itu, amin, membentuk imanmu, membawa engkau dan memaksa engkau semakin dekat sama Tuhan, bersyukurlah. Itulah pengajaran yang sesungguhnya. Amin. Nikmatilah itu. Hidupi. Engkau pasti akan bertumbuh. Engkau akan melihat sebuah perbedaan. Dulunya engkau mungkin jadi orang fasik. Ketika engkau terima pengajaran itu, engkau sudah berubah menjadi orang benar. Warna rohanimu itu menjadi warna rohani yang disukai oleh Tuhan. Amin. Tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi kefasikan di dalamnya. Engkau berubah warna, semakin gemilang, semakin bercahaya, dan semakin berkilau-kilauan. Terpujilah Tuhan.
Oke, siang hari ini kita masih juga masuk dalam sebuah pengajaran, yaitu mengenai iman yang nekat, iman yang gila-gilaan, part yang ketiga. Sebenarnya part yang pertama sudah pernah kita bahas, dan kemarin part yang kedua, dan ini part yang ketiga. Haleluya. Seperti apa yang pernah Pastor Dot sampaikan, bahwa semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh rohani yang ada di Alkitab, semuanya mereka hidup menikmati kasih karunia Tuhan, bukan dengan iman sekedar percaya, tetapi iman yang nekat, iman yang gila-gilaan. Haleluya. Amin. Nah, saya rindu kita semuanya juga ingin ya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya rindu semua saudara-saudaraku, anak-anak rohaniku semua yang ikut live ini, amin, mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana buktinya pastor? Tentu ketika engkau mengalami Tuhan secara pribadi, maka engkau akan mengalami kelepasan. Engkau mengalami terobosan, engkau mengalami perubahan, engkau mengalami, amin, ganti kulit bahkan, haleluya. Ya, orang-orang yang mengalami Tuhan itu dijadikannya baru, terus dijadikannya baru, terus dijadikannya baru. Sampai orang-orang di sekitarmu, amin, akan terkaget-kaget melihat sebuah perbedaan. Itu pasti. Kalau engkau sudah terima pengajaran ini dan engkau belum juga mengalami perubahan, belum alami terobosan, orang-orang belum merasakan sebuah perubahan itu, ada yang salah di dalam hidupmu. Engkau sebagai penikmat yang namanya khotbah, engkau sebagai penikmat yang namanya pengajaran, tapi engkau tidak mau libatkan pengajaran itu untuk menjamah dan menyentuh hatimu, pikiranmu, dan batinmu, Bapak Ibu. Sehingga engkau cuman hanya sebagai penikmat, tapi engkau tidak alami perubahan. Seharusnya kalau engkau bisa menikmati firman, engkau bisa menerima pengajaran itu, amin, kemudian engkau hidupi, haruslah terjadi sesuatu perubahan di dalam hidupmu. Suamimu akan tercengang-cengang melihat engkau. Suamimu akan benar-benar terkaget-kaget ketika engkau rajin dengar pengajaran ini. Amin. Engkau berubah. Sampai suamimu bilang, semenjak kau ikut bahkan mendengarkan terus khotbah pengajaran hamba-hamba Tuhan yang kau sukai, aku melihat banyak sekali terjadi di perubahan dalam hidupmu. Banyak sekali terobosan yang kulihat. Aku bersuka cita menyaksikan ini. Amin. Mungkin istrinya bilang, kenapa Pak? Memang perubahanku di mana? Dari kemarin-kemarin dulu aku masih tetap begini sama. Pasti suamimu bilang, tidak. Aku merasakan kau berubah banyak. Dulu kamu itu orangnya gak sabaran. Selalu mendesak harus ada ketika engkau meminta. Tapi sekarang berbulan-bulan aku tidak mendengarkan lagi kata-kata itu. Dan engkau sabar. Bahkan engkau tidak meminta. Bahkan engkau tidak memaksaku. Kalau aku tidak memberikannya, engkau tetap tenang. Sampai aku suamimu belingsatan. Kenapa istriku begitu sabarnya sekarang? Bahkan keadaan kita semakin membaik di dalam rumah tangga ini. Dan aku pun semakin bersemangat ketika aku bekerja di luar. Aku merasakan perubahan itu. Harusnya itu yang terjadi Bapak Ibu. Selama ini kamu itu cerewet banget. Amin. Ngomongnya kasar. Tapi aku lihat semenjak kau ikut, amin, pengajaran yang membuat kau bertumbuh, aku melihat perubahan itu. Aku melihat kalau engkau ada menghadapi masalah ketika kita lagi rest dalam keuangan, engkau tidak marah-marah, engkau tidak pukul dan banting pintu, tapi engkau masuk ke kamar dan kau diam dan kau berdoa. Sampai aku gak berani masuk kamar ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan. Aku melihat perubahan itu. Aku melihat terobosan itu semenjak engkau bertumbuh imanmu. Banyak sekali pintu gerbang berkat yang Tuhan buka dalam keluarga kita. Haleluya. Amin. Itu yang saya maksudkan. Pengajaran yang sesungguhnya harus membawa perubahan dan terobosan dalam hidupmu. Kalau engkau masih sama juga, pasanganmu masih bilang, semenjak engkau ikut bahkan mendengarkan pengajaran khotbah dari sebuah hamba Tuhan yang kau sukai,
tidak sedikit pun perubahan yang kulihat dalam hidupmu. Tanda tanya besar Bapak Ibu. Tanda tanya besar. Amin. Itu pengajarannya yang salah atau orangnya yang mendengarkan yang error. Saya sudah katakan di awal, pengajaran yang sesungguhnya, amin, itu bukan fokus kepada manusia atau pembicaranya. Bukan fokus kepada satu tempat atau gereja. Yang mencoba menarik banyak orang untuk datang ke gereja itu. Salah besar. Pengajaran dan khotbah yang sesungguhnya tidak mempertimbangkan tempat gereja. Mau disampaikan dari pinggir jalan pun, amin. Mau disampaikan dari dapur pun, mau disampaikan dari dalam mobil pun, amin. Haleluya. Kalau itu kebenaran, itu akan membawa terobosan kepada semua orang yang mendengarnya. Amin. Haleluya. Jadi saya rindu Bapak Ibu ya, 340 orang lebih ini harus dibuktikan terjadi terobosan-terobosan dalam hidupnya oleh orang-orang yang di dekatnya. Amin. Istri-istri pun akan terkaget-kaget melihat suami setelah mendengarkan dan ikut terus dalam ibadah, khotbah, pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang engkau sukai. Dan ketika bapak-bapak mencintai kebenaran itu, amin, banyak sekali terjadi perubahan. Haleluya. Dulu terikat dengan yang namanya kebiasaan seorang laki-laki bapak-bapak. Sekarang lepas. Amin. Lepas semuanya. Dulunya suka pulang malam-malam, sekarang tidak. Jam 5 sore sudah pulang di rumah. Bantu istrinya. Dulunya sering nongkrong-nongkrong, kalau sekarang tidak, aku lebih baik cepat pulang ke rumah. Aku kasihan lihat istriku. Aku sayang sama anak-anakku. Wow, keren. Sampai istrinya bilang, papa enggak keluar lagi, enggak mau lagi keluar-keluar. Aku kalau kerja-kerja aja yang benar, kalau sudah pulang, saya pulang harus ke rumah. Mendingan kita di rumah main gitar, nyanyi sama-sama, atau main catur bareng sama papa ya. Yuk main catur kita berdua. Lebih baik begitu Bapak Ibu. Daripada ngalur ngidul. Amin. Berjam-jam Bapak Ibu. Sampai larut malam pulang. Udah lelah sempoyongan. Nggak jelas, baunya juga bau sangit, bau kecoa. Nggak jelas dari mana-mana Bapak Ibu. Amin. Kita harus masuk dalam dimensi ini. Yes, kami mengalami perubahan itu Pastor. Lodia Simanjaya. Saya rindu ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya tidak terlalu kenal betul Bapak Ibu tinggal di mana. Tapi saya berharap lewat pengajaran ini Bapak Ibu semakin disempurnakan oleh firman itu. Amin. Sama-sama terjadi terobosan. Suami istri sama-sama mengalami perubahan. Sampai anak-anak pun akhirnya terkaget-kaget. Anak-anak bilang begini, "Mah, jangan marah ya. Aku mau tanya, kenapa nak? Biasanya papa sama mama itu setiap bulan selalu ada ribut. Saya perhatikan dari dulu, dari mulai aku ngerti, setiap bulan itu pasti ada aja yang ribut. Januari ribut, Februari ribut, Maret ribut, April ribut. Setiap bulan selalu ada ribut. Ributnya enggak setengah jam, sampai 3 hari. Tapi sekarang kok papa mama jarang ribut. Kenapa? Apa yang terjadi? Hal itu harus muncul Bapak Ibu. Sampai anak-anakmu pun bertanya dengan rasa berkat itu. Amin. Mungkin dia juga tanya sama papanya, kok papa sekarang udah pulang-pulang sore terus, biasanya pulang-pulang malam. Kok sekarang jam 5, jam 6 sudah nyampe di rumah Pak? Kenapa? Enggak ada kerjaan? Enggak nak. Dulu juga dari dulu papa sudah pulang sih jam 5, jam 6, tapi papa singgah dulu nongkrong-nongkrong sama teman. Oh gitu ya Pak? Iya. Sekarang papa sudah enggak mau lagi. Enggak ada untungnya. Aku mendingan main sama kamu aja deh. Ya,
Main, kita beres-beres rumah, mau bikin kandang ayam, kayak apalah itu. Kamu mau nggak bantuin papa? Wih, semangat Pak, ayo kita bikin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, terjadi yang namanya ya rekonsiliasi. Haleluya. Rekonsiliasi. Suami-suami kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali kepada papa-papanya. Ya, kepada bapaknya. Istri-istri kembali kepada keluarganya dan keluarga kembali juga kepada mamanya. Haleluya. Amin. Dan ketika Bapak Ibu mau mengalami berkat ini, itu yang disebutkan dengan iman yang nekat Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Iman yang nekat. Kalau Bapak Ibu tidak mau, amin, bermimpi untuk ke sana dan lakukan terobosan itu, jangan pernah berharap terjadi perubahan. Haleluya. Amin. Jangan pernah berharap terjadi perubahan, gak akan mungkin. Perubahan itu terjadi ketika engkau punya roh kerelaan untuk melakukan yang terbaik. Ingat, untuk melakukan yang terbaik. Istri-istri juga begitu, ya, dengan iman yang nekat, belajar memberikan yang terbaik. Suami-suami juga begitu. Tidak merasa kalau dia sudah bawa uang, dia sudah jadi pahlawan. Tapi dia bilang, enggak, lebih lengkap lagi kalau aku buru-buru pulang. Mungkin ada yang bisa aku bantu di rumah. Amin. Karena aku tahu istriku juga capek di rumah. Atau mungkin istrimu kerja juga. Lebih cepat pulang, lomba-lomba lebih cepat pulang. Amin. Suami istri sama-sama kerja, sama-sama berangkat pagi. Tapi pulangnya lomba-lombaan siapa yang lebih cepat pulang. Amin. Very beautiful. Benar-benar luar biasa. Itu yang namanya rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita lihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Nuh. Iman yang nekat. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pengajaran tentang Nabi Nuh ini. Ada satu ayat berkata begini. Coba kita buka dulu ya. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Ayo. Kalau kemarin pengantar dari ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, makanya pengajaran berikut ini juga tentang iman yang nekat, iman yang gila-gilaan part yang ketiga. Nah, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Oke, semua sudah menuliskan. Ya, saya bacakan buat kita semuanya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan, nah Alkitab pun menyinggung tentang olahragawan. Apa urusannya olahragawan dengan hal rohani? Tapi ini menjadi sebuah kiasan ataupun contoh Bapak Ibu. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Oke, nah saya akan kasih satu gambaran tentang olahragawan, seorang pelari Bapak Ibu. Amin, seorang pelari. Nah, anggaplah ini pelari ini bisa dikatakan pelari maraton ataupun sprint, ya. Lari jarak pendek atau jarak jauh, samalah pokoknya dia pelari. Amin. Sprinter bisa juga disebut. Bapak Ibu tahu kan olahraga lari? Kalau dia adalah lari misalnya ya kan 10.000 kilometer, 10 kilometer, 10 kilometer maraton Bapak Ibu, pelari. Awalnya dia santai Bapak Ibu, amin. Karena dia tahu 10 kilometer itu jauh. Yang menentukan adalah yang menjadi pemenang, amin. Dia sampai ke garis finish dan yang pertama. Lalu semua pelari maraton itu sudah berlatih setiap hari. Dan dia bisa mengukur tenaganya, energinya, jantungnya, otot-ototnya pasti akan bisa sampai ke garis finish. Nah ketika mereka sudah dibunyikan peluit Bapak Ibu, mereka sudah mulai berlari. Amin.
Ada yang awal itu ya dia santai aja gitu ya, dia tidak mau pemborosan tenaga. Ada orang yang langsung kebut Bapak Ibu, dia kebut begitu, dia coba lari sekuat mungkin. Tetapi baru seperempat jalan dia udah ngos-ngosan. Haleluya. Nah artinya Bapak Ibu yang bakal jadi pemenang, ya, yang bakal jadi pemenang yang mendapat mahkota adalah orang yang paling kuat, yang pertama. Amin. Yang bisa sampai ke garis finish. Dan yang kedua, amin, dia bisa menyelesaikan dengan sempurna, lebih cepat waktunya dari orang lain. Bukan lebih cepat larinya saja, tapi lebih cepat dari waktunya. Contohnya orang maraton 10 km itu, ya biasanya ya yang menjadi juara sebelumnya anggaplah kurang lebih misalnya setengah jam. Tapi ada orang yang lebih lagi bisa mengalahkan 25 menit bisa nyampe Bapak Ibu. Contohnya lah, tapi sekalipun saya sebut 30 menit, kayaknya nggak ada lah 30 menit ya. Bisa lebih lah, karena 10 kilometer kan, itu cukup jauh lah itu. Nah, tahukah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Untuk menciptakan seorang pelari yang handal, yang akan diprediksikan menjadi seorang juara. Bukan sekedar lari Bapak Ibu. Semua kita bisa berlari. Tapi tidak semua kita disebut pelari. Semua kita di sini bisa berlari, itu pasti. Tapi pertanyaannya apakah kita ini semuanya menjadi pelari? Jawabannya tidak. Karena seorang pelari itu, amin, akan disebut pelari, maraton apalagi, dia setiap hari berlari. Pastor Daud ini bisa lari tapi saya bukan olahragawan pelari. Karena saya nggak tiap hari lari Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya mau ikut pertandingan lari maraton, saya nggak pernah lari. Sekalipun saya bisa berlari, tapi saya nggak pernah berlari jadi pelari, nggak mungkin. Oke, saya mau berubah jadi seorang pelari. Lalu saya berlatih setiap hari pagi sore saya lari. Pertanyaannya, sekalipun saya sudah lakukan latihan lari pagi sore, apakah saya sudah dipastikan menjadi pemenang? Jawabnya belum. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua orang pun melakukan hal yang sama, berlatih pagi sore berlari. Bagaimana cara saya untuk saya bisa mengalahkan orang-orang waktu pertandingan lari maraton nanti, bagaimana caranya saya? Maka cara saya adalah saya harus berlatih melebihi dari orang lain. Amin. Bahkan saya cari temuan-temuan latihan yang membuat saya lebih kuat untuk menantang 10 kilometer Bapak Ibu. Bagaimana caranya Pastor Daud? Amin. Kalau orang berlatih, haleluya. Ya, itu semuanya dilepaskan Bapak Ibu. Kalau boleh dia pakai celana pendek saja, pakai singlet. Nggak boleh pakai kemeja, karena dia harus bebas berlari sekuat tenaga. Itu pelari maraton, latihannya juga begitu. Tapi kalau saya mau mengalahkan mereka, agar saya jadi pemenang dan dapat mahkota. Maka saya latihannya saya buat, kalau mereka 2 kali sehari, pagi dan sore. Saya bikin 3 kali saya. Saya lebih intens, lebih padat latihan saya. Kalau mereka mungkin 3 kali seminggu, saya setiap hari. Karena saya mau menang. Saya harus lakukan itu. Ingat ya, khotbah ini iman yang nekat. Bagaimana mungkin saya bisa meraih mahkota kemenangan itu kalau saya ternyata latihan saya, intens latihan saya itu tidak sepadat mereka. Amin. Mereka 3 kali seminggu, saya malah 1 kali seminggu. Mereka latihannya itu mutar keliling lapangan Bapak Ibu. Ya anggap aja 5 kilometer, saya 1 kilometer selesai. Ya nggak mungkin saya bisa menang. Nggak mungkin. Kalau mereka mutar 1 lapangan 1 kali 1 hari, saya harus paksa saya 2 kali 1 hari. Itulah orang yang punya impian mau menang Bapak Ibu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, amin, ada seorang atletik lari maraton. Dia tidak hanya latihan di lapangan atau di stadion,
Tapi dia mulai mencari tempat-tempat yang lebih menantang Bapak Ibu. Agar otot-otot tubuhnya ini, amin, ketika dia berlari, dia bisa cepat tapi tanpa kena lelah. Coba saya tampilkan gambarnya Bapak Ibu. Ya, saya tampilkan gambarnya. Nah ini saya ambil sampel aja Bapak Ibu ya. Nah contoh seperti ini, saya kutip ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat. Ini seorang lari maraton. Nih lihat. Di mana dia latihan Bapak Ibu? Dia ambil bukit-bukit Bapak Ibu. Dia tanjakan, dia terobos terus. Nah saya pastikan, amin, kalau orang seperti ini bertanding maraton, saya yakinkan dia bakal jadi pemenang. Karena otot-otot pahanya itu Bapak Ibu ketika dia turunan, tanjakan Bapak Ibu, dia berlari. Karena waktu orang berjalan tanjakan itu terasa lebih berat seperti 5 kali ketika di jalan yang rata. Bayangkan orang ini, dia seperti turun, itu artinya dia dari atas. Nah ketika dia di atas tadi itu, dia berarti dari bawah naik ke atas. Amin. Bapak Ibu lihat. Nah Bapak Ibu perhatikan di pergelangan tangannya, itu bukan sekedar jam tangan Bapak Ibu. Lihat pergelangan tangannya. Itu ada beban sekalipun beratnya mungkin 250 gram, seperempat kilo. Amin, itu baru satu. Ada orang yang latihan ditambahkannya lagi. Di tangan kiri kanannya itu ada beban. Di pundaknya pun ada beban, dia bawa rangsel. Di betisnya juga ada beban Bapak Ibu. Amin, kalau dia bisa berlatih setiap hari seperti itu, membawa beban itu. Bapak Ibu bayangkan bagaimana nanti ketika dia bertanding, kemudian dilepas beban itu, maka larinya dia itu jauh lebih kuat, lebih hebat Bapak Ibu. Oke, saya kasih tunjuk lagi ada satu gambar. Nih lihat. Nah, amin. Ini seorang pelari Bapak Ibu. Ya, dia coba ya untuk melatih jantung dan paru-parunya. Men, ini dia lagi pakai pakai alat ya di dalam ruangan. Dia berlatih Bapak Ibu. Oke. Nah, dia coba Bapak Ibu dengan berlari sekian jam di dalam trek ini. Dia coba Bapak Ibu. Amin. Kalau dihitung kilometer ataupun keliling lapangan, kalau orang lain 2 kali mungkin dia sudah 5 kali. Dengan dibantu Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi kalau orang model begini, kalau dibawa bertanding, dipastikan ya ini salah satu orang bakal jadi juara Bapak Ibu. Ya, ini ya sama yang tadi ini. Nah, ya, haleluya. Oke, saya kembalikan lagi. Ya. Nah, apa maksudnya nih Pastor Daud? Nah, saya mau bilang sama kita waktu berpacu dalam iman pun seperti itu. Kalau engkau kejar hadirat Tuhan, amin. Kalau engkau kejar hadirat Tuhan dengan style, dengan model orang-orang pada umumnya, ya kan dikatakan tadi di sini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya kita juga sebenarnya sedang bertanding Bapak Ibu, secara rohani kita sedang bertanding. Untuk apa? Yang pertama untuk satu tujuan, sampai kepada kerajaan kekal, itu yang pertama. Kedua, bertanding untuk merebut hatinya Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Dengan iman yang nekat Bapak Ibu. Haleluya. Dengan iman yang nekat. Jadi kita harus lakukan, ya, bisa dikatakan bayar harga. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Ya. Sudah dengar pengajaran khotbah tapi enggak berubah. Itu artinya kan tidak ada iman yang nekat untuk berubah seperti tuntunan itu. Haleluya. Tidak mau berubah. Tidak mau melatih tubuhnya. Tidak mau melatih imannya Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak kan pasangan-pasangan akhirnya tambah ngomel. Kamu ini kerjamu cuma main TikTok saja. Alasan dengar khotbah. Tapi semuanya gak ada yang beres, gak berubah. Marah-marah masih iya, cerewet masih iya. Ya kan, ngomel-ngomel sama anak-anak masih iya. Ngomel-ngomel sama suami juga masih iya. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu setelah dengar-dengar pengajaran begini, istri-istri jangan omelin lagi suamimu ya. Jangan omelin lagi suamimu. Kalau udah lagi ngomel-ngomel sama anak-anak, ya
Nyerempet sampai ke suami juga itu. Haleluya. Nah, yang bilang amin banyak ini, ya kan? Amin, amin. Apalagi yang double-nya amin ini ya. Wah, ini langsung nyesel aku bikin 2 kali aminnya. Malah saya ditegur. Iya, pola hidup yang lama sudah saya tutup, pastor. Keren. Nah begitu dong, ya kan? Berkonsekuensi. Jangan nanti kalau Pastor Daud ketemu nanti dengan anak-anak rohani ya, karena saya ini lagi kunjungan ini kan. Nanti dia bilang, bohong pastor, nggak ada itu, nggak berubah itu. Masih sama juga pastor. Di depan pastor aja dia baik-baik. Nanti kalau Pastor Daud udah pergi, sama. Nanti ku rekam pastor, ku rekam ya. Haleluya. Tolong ya ini ya yang suami istri yang dengerin khotbah ini ya. Tolong direcord kasih tahu sama Pastor Daud. Biar nanti di dalam live ini saya omongin, biar tahu, biar nyesel. Ya. Haleluya. Amin. Kalau kita mau lihat perubahan, amin. Kalau kita mau lihat bagaimana karya mujizat itu terjadi dalam hidup kita, maka kita harus melakukan keputusan itu Bapak Ibu. Tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang beriman biasa. Kalau orang-orang yang beriman biasa, ya Bapak Ibu datang ke gereja seminggu sekali. Syukur-syukur setiap minggu gereja. Ini enggak ke gereja juga, sebulan cuma 2 kali. Amin. Nah kalau pada umumnya orang-orang Kristen itu ibadahnya setiap minggu. Dan mereka sudah merasa cukup puas. Dan mereka menganggap bahwa dalam 1 minggu mereka sudah ibadah. Maka Bapak Ibu yang ingin menang, yang ingin jadi juara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu lakukan lebih daripada mereka. Amin. Mereka ibadah 1 kali seminggu di gereja, cuma 2 jam. Itu pun syukur-syukur khusyuk Bapak Ibu. Datang ke gereja benar-benar dalam hormat dan takut akan Tuhan. Duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan. Ini enggak, udah nyampe gereja, toel-toel sebelah. Haleluya. Amin. Yang dilihatnya di sana itu bukan lihat Tuhan, bukan mau ketemu sama Tuhan, tapi yang dilihatnya ada aja yang diomongin. Haleluya. Ya, di toelnya lah suaminya, pah lihat itu, pah romantis banget, pah lihat pah. Bukannya untuk datang sama-sama Tuhan, ini enggak, malah nyinggung suami. Suaminya bilang, apa-apaan sih lu? Lu mau lihat-lihat suami orang lu, ya kan? Haleluya. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Makanya suami-suami malas duduk di samping istrinya. Amin. Udah kau duduk sana lah, aku duduk sini aja lah, lebih tenang aku, lebih husuk aku dengar gereja ini beribadah, dengar khotbah. Kalau aku duduk di sampingmu nanti ada aja yang kau ceritain. Lagi dengar khotbah pun ngomel-ngomel, cerita lagi. Iya betul banget pastor katanya. Haleluya. Aduh, kalau Ibu Suicu enggak ya Ibu Suicu ya. Ibu Suicu soalnya sendiri soalnya. Ibu Suicu enggak ya. Ketawa aja deh Ibu Suicu. Iya serius Bapak Ibu. Amin. Orang begituan ngeri loh sebenarnya ya. Udah sekali seminggu cuma 2 jam doang. Mereka sudah merasa bangga. Yang penting sudah keluar dari gereja pastor. Nanti kita tanya hari ini khotbahnya apa tante? Iya juga ya, tadi apa khotbahnya? Nanya lagi sama sebelahnya. Pak, tadi khotbah pendeta itu apa sih pak? Tadi bagus sih pak, tapi aku lupa. Haleluya. Suaminya bilang makanya kalau ke gereja itu sungguh-sungguh. Cuman 2 jam doang aja ke gereja. Gak bisa fokus sama Tuhan. Haleluya. Kalau orang-orang pada umumnya cuma 2 jam 1 minggu Bapak Ibu. Itu pun dengar pengajarannya cuma 30 menit. Maka orang-orang yang akan menjadi juara, amin, yang bisa merebut hadirat Tuhan itu adalah orang-orang yang lama berdiam dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau harus lakukan lebih daripada mereka. Itu yang namanya iman gila-gilaan. Kalau orang cuma 2 jam seminggu, Tuhan saya mau belajar, Tuhan saya mau bayar harga Tuhan Yesus. Saya ingin Tuhan berdiam dalam hadirat-Mu. Sekalipun gereja tutup Tuhan, saya bikin di rumah. Haleluya. Amin. Tambahin lagi, itu baru yang namanya
iman gila-gilaan. Haleluya. Oke, coba kita lihat ya. Kita akan bahas Kejadian 6. Yuk sama-sama kita bahas Kejadian 6. Iman yang nekat, iman yang gila-gilaan. Semua yang kita lakukan Bapak Ibu dalam ketaatan kita, bayar harga kita sama Tuhan. Sebenarnya itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan itu udah sangat baik. Tuhan itu udah sangat dahsyat. Dia sebenarnya nggak perlu segala sesuatu dari manusia. Dia ingin manusia itu berbahagia. Dia ingin berbagi dengan manusia itu sebenarnya. Masalahnya manusia ini nggak ngerti bagaimana cara mengambil hati Tuhan. Nggak ngerti Bapak Ibu. Nggak ngerti caranya bagaimana untuk menyukakan hati Tuhan. Nggak ngerti bagaimana caranya biar berkat-berkat dari surga itu jatuh di rumahmu. Amin. Nggak ngerti caranya bagaimana. Sebenarnya Tuhan itu kepingin Bapak Ibu. Amin. Bergaul dengan Bapak Ibu semuanya. Tuhan itu kepingin banget berteman dengan istri-istri, suami-suami di rumah. Tuhan Yesus kepingin sekali dia sebenarnya bersahabat, bergaul. Amin. Tapi kitanya ini nggak ngerti caranya. Makanya kita belajar di sini. Kalau orang-orang Kristen umumnya 1 minggu 1 kali cuma 2 jam, maka kita lebih daripada itu. Haleluya. Sama seperti pelari maraton tadi ya. Dia udah latihan Bapak Ibu di gelanggang, di arena, amin. Dia sudah latihan di sana tapi nggak cukup buat dia. Orang-orang lain lagi asik di situ, dia mulai pakai akal. Bagaimana caranya biar saya merebut dan meraih kemenangan itu. Dia mulai ambil jalan yang terjal Bapak Ibu. Dia berlari latihan di sana sendiri. Bahkan gak cukup sampai itu, dia kasih beban di tangannya lagi. Amin. Dia kasih beban lagi, loader namanya ya, di betis itu. Dia berlari Bapak Ibu, sekalipun sedikit agak berat. Tapi konsekuensi di hatinya itu, aku harus menang. Aku harus menang. Sekalipun berat Bapak Ibu, lebih berat waktu ditanjakan. Bahkan ada beban di tangannya, ya di sini 1/4 kilo, di sini 1/4 kilo, di kakinya juga 1/4. Bayangkan 2 kilo Bapak Ibu. Dia bawa lari setiap hari, melebihi dari orang yang biasa. Saya percaya pelari itu pasti menang Bapak Ibu, nggak mungkin enggak. Karena ketika peluit start, dia merasa badannya itu seperti layang-layang Bapak Ibu, melayang tapi cepat sekali. Kenapa? Karena waktu dia latihan seperti biasanya, dia dengan beban yang berat. Amin. Dengan beban yang berat dia berlatih, dia mampu untuk melintasi semua tantangan itu. Setelah pertandingan mulai, haleluya, badannya itu ringan sekali Bapak Ibu. Ringan sekali ketika peluit dibunyikan, dia dengan mudahnya berlari begitu cepat, tidak lelah. Kenapa? Karena dengan beban berat aja dia bisa berlari konsisten, apalagi tanpa beban, maka dia akan berlari begitu kencangnya dan begitu mudahnya dia sampai ke finish dan dia pasti akan menjadi pemenang. Kenapa pengajaran ini disisipkan di dalam Alkitab Bapak Ibu? Karena Tuhan mau kita juga harus seperti itu. Kalau kita mau jadi pemenang, amin, kita harus melakukan lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, baik mahkota kehidupan ataupun mahkota di dalam kerajaan surga kekal, maka kita harus melakukan lebih baik lagi daripada orang-orang pada umumnya. Haleluya. Amin ya. Baik, kita lihat Kejadian 6. Ya, kita belajar dari Nuh di sini. Haleluya. Kejadian pasal 6. Ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Iya, Pak Wilson sudah tuliskan sama Ibu Sri Haryatun dan Ibu Dormauli juga ya. Oke, perhatikan Alkitabnya. Judulnya di situ riwayat Nuh. Ya kan? Riwayat. History. Begitu juga kita punya histori Bapak Ibu, semua kita. Nah masalahnya Bapak Ibu mau catat sejarahmu, sejarah kita semuanya, apakah sejarah yang biasa-biasa, atau Bapak Ibu ingin menorehkan sejarah dalam hidupmu, bahwa engkau pernah menjadi pemenang dalam hidupmu. Bapak Ibu yang tentukan. Di sini dituliskan riwayat Nuh, dia pernah mencetuskan sebuah sejarah, keren kan? Nah kita juga harus begitu.
Sekalipun kita nanti sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, anak-anakmu pernah menyaksikan lewat catatan sejarah itu, bahwa dulu opa omanya, mama papanya adalah orang-orang yang menjadi sang juara dalam iman. Keren. Orang-orang yang benar-benar menjadi pemenang dalam segala hal. Haleluya. Tentunya dalam kekudusan Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-9 dari riwayat Nuh. Perhatikan baik-baik ya, kita membaca ini. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Lihat kan? Nuh adalah seorang yang benar. Makanya tadi saya katakan, bagi orang percaya, bagi orang benar, segala sesuatu mungkin. Nah, jadi ada standarnya Bapak Ibu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau kita mau merebut yang namanya kemenangan, amin. Kita mau sampai ke garis finish mendapatkan mahkota itu, maka kita harus lebih lagi melakukan daripada orang-orang pada umumnya. Nah, jadi Nuh ini memang ya dalam kehidupannya memang dia orang yang benar dan tidak bercela. Bahkan dia ini bergaul dengan Tuhan, artinya setia kepada Tuhan. Apakah ini berat? Kalau Nuh catat seperti ini sejarahnya, apakah ini berat? Sebenarnya enggak berat Bapak Ibu, enggak berat. Serius enggak berat. Kalau engkau sudah merelakan hatimu untuk jadi seorang istri yang benar, maka mulailah bergerak, mulailah berlatih, mulailah lakukan sesuatu yang baru. Jangan lagi mengulang masa lama, amin. Lakukan lebih baik lagi. Tidak ada yang berat untuk menjadi orang yang benar. Tidak ada Bapak Ibu. Semuanya Allah bisa karena biasa. Ketika engkau berlatih, amin. Yang selama ini karakter mulutmu yang kasar, mulutmu yang sering sekali ya mengeluarkan kata-kata yang begitu lancarnya. Mulai Bapak Ibu kita mulai tahan itu. 1 kali, 2 kali, terapi 3 kali, 4 kali, 1 minggu, 2 minggu. Berhasil Bapak Ibu. Enggak ada yang enggak berhasil, berhasil. Amin. Tergantung kemauannya kita. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu, semuanya bisa dilepas kok. Yang penting kita mau berlatih, sama seperti pelari maraton tadi. Dia tidak mau menjadi pelari maraton yang kelas biasa. Dia exercise, dia latihan melebihi amin dari pelari-pelari yang lainnya. Makanya dia bisa menjadi pemenang dan merebut mahkota itu. Nah, saya mau bilang apa yang dialami oleh Nabi Nuh ini bukan sebuah hadiah besar dalam hidupnya. Sebenarnya Nabi Nuh pun tinggal dengan orang-orang di sezamannya itu adalah orang-orang yang hidup dengan pesta pora. Tapi dia mengkhususkan dirinya, lebih baik aku tinggal di rumah, lebih baik aku sama anak-anak, lebih baik kami doa aja di rumah. Amin. Kalau suami-suami punya kemauan, punya impian seperti itu, ayo lakukan gitu loh. Mulailah dari awal, sekalipun anak-anakmu karena selama ini tidak pernah dilatih untuk baca Alkitab, anak-anakmu tidak pernah dilatih dalam ibadah keluarga, mulailah dari suami dulu. Bacalah firman setiap malam, pulanglah lebih cepat, bantu istrimu di rumah. Apa yang bisa kau bantu, bantu. Setelah itu ambil jam ibadah sekitar jam 7, jam 8 engkau berdoa sendiri di kamar baca Alkitab. Awalnya anak-anakmu risih Bapak Ibu. Awalnya istrimu pun risih lihat kamu baca Alkitab. Tapi enggak usah gubris, tenang aja, baca terus, ikuti terus 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Lama-lama istrimu terbiasa. Bahkan kalau engkau sudah masuk kamar baca Alkitab, istrimu bilang gini sama anak-anak, jangan ribut. Papa lagi baca firman. Istrimu nurut Bapak Ibu. Istrimu mulai tergerak hatinya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus. Sekalipun baca Alkitab itu tetap ada tantangannya Bapak Ibu. Ada godaan-godaannya yang membuat engkau malas. Amin. Yang membuat engkau ngantuk. Nah itu pekerjaan setan Bapak Ibu.
Tapi teruslah engkau giat di sana. Baca terus setiap jam 7, jam 8. Dimanapun suami-suami berada, amin. Sekalipun ada teman-teman yang ajak untuk jalan-jalan, engkau sudah berani bilang, tidak. Aku punya jam doa. Aku nggak mau lewatkan. Aku ingin ketemu dengan Tuhan. Mantap Bapak Ibu. Amin. Suami-suami yang berkomitmen di sini itu akan mempengaruhi keluarganya. Tadinya anak-anak alergi baca kitab karena lihat papa mamanya sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ikut terus gitu kan. Akhirnya ketika diajak yuk bikin mesbah, anak-anaknya ngikut Bapak Ibu. Ternyata dilihat perubahan itu. Papanya berubah, mamanya berubah, pasti anak-anaknya juga kepingin berubah. Haleluya, kepingin berubah pasti. Kalau tidak bisa suamimu lebih dulu, istri-istri lebih dulu. Awalnya pun begitu, suamimu risih pasti. Dia mau masuk kamar gak enak gitu kan. Kadang-kadang gak sopan juga suamimu. Engkau lagi baca Alkitab, lagi nyanyi di situ, iya dia masuk ke kamar bersiul-siul lagi. Sengaja Bapak Ibu, tenang aja gak usah marah. Lakukan terus 1 hari, 2 hari, seminggu terus Bapak Ibu. Amin. Dan engkau terbiasa. Makanya saya katakan tadi Allah bisa karena biasa. Jadi Nabi Nuh ini kenapa dikatakan dia jadi orang benar. Bahkan katanya tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Karena dia punya kerinduan Bapak Ibu. Dia enggak terpengaruh sebagai suami, enggak terpengaruh dengan bapak-bapak lain di luar sana. Bapak-bapak lain itu dalam kesuntukannya Bapak Ibu. Amin. Untuk menenangkan pikirannya. Ya biasa ngopi, ngerokok, nongkrong. Itu bapak-bapak. Amin. Bapak-bapak pada umumnya. Tapi Nabi Nuh ini tidak mau. Mendingan saya nongkrong di rumah aja. Ya kan, syukur-syukur kalau udah beres rumah. Kalau nggak beres ya aku ikut bantu. Kalau sudah beres ya aku sama istriku nongkrong-nongkrong aja di rumah. Amin. Ngopi bareng aja. Nonton bareng juga nggak masalah. Kalau boleh baca Alkitab bareng. Awalnya begitu. Amin. Yang tadinya mungkin nonton bareng, ngeteh bareng. Lama-lama Roh Kudus bilang, kali-kali baca firman lah berdua di kamar. Oh iya yuk, kita yuk nyanyi yuk. Kebetulan ketemu satu lagu. Begitu nyanyi Bapak Ibu, Roh Kudus berkati lagu itu. Begitu suami mulai nyanyi, istri juga nyanyi, waktu suami main gitar. Lagu itu lagu jarang dinyanyiin. Begitu dinyanyiin Roh Kudus jamah hatinya dua-dua. Dua-duanya sama-sama nangis menyembah Tuhan. Dan mereka hanyut dalam penyembahan itu. Haleluya. Amin. Ketika mereka kesentuh, lalu besoknya lagi bilang begini, yuk mah kita nyembah lagi yuk. Tadi malam aku merasa nyaman sekali waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Lama kelamaan Bapak Ibu itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebenarnya nggak berat kok. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam daging, jadi orang benar itu berat. Amin. Bagi orang-orang yang pada umumnya, hal yang begini berat. Kenapa? Tidak dilatih. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa saya tampilkan pelari tadi Bapak Ibu. Untuk jadi orang benar itu kalau engkau mau latihan bisa banget. Gampang sebenarnya. Kalau engkau berlatih, baik ketika engkau bekerja pun, amin, di mana engkau bekerja, amin, latih di situ untuk engkau menjadi orang benar. Jauhi semua dosa dan kemunafikan, nanti Roh Kudus makin pertajam di telingamu. Kalau ada yang terselip sedikit aja sesuatu yang salah, Roh Kudus akan bilang, no, jangan lakukan itu. Engkau semakin peka dengan Tuhan, engkau semakin sensi dengan suara Roh Kudus, engkau semakin dengar dia bicara, amin. Bahkan berkat mau datang pun Roh Kudus ngomong, hari ini kau pasti akan dapat berkat besar. Sekalipun kau belum lihat. Amin. Karena engkau dalam setiap hari, engkau menjaga, engkau melatih hidupmu, melatih imanmu untuk jadi orang benar. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, tampilan itu tetap akan terlihat. Amin. Jadi kalau Nuh ini jadi orang benar, itu bukan istilahnya sesuatu yang sangat spesial yang orang lain gak bisa lakukan. Bisa dilakukan. Bisa banget malah. Amin. Bisa banget. Yang penting mau latihan. Kalau engkau sudah latihan terus menjadi orang benar, maka dia akan terus mengajakmu untuk jadi orang benar. Ada godaan setan, ada rayuan-rayuan setan, engkau pasti akan bilang, enggak, aku udah gak bisa. Maafkan aku.
Tapi kalau engkau masih tergoda, ayolah Eda, kita jalan-jalanlah ke mall lah, ngerumpi-ngerumpi aja Eda. Aku lagi bosan di rumah Eda, yuk jalan-jalan kita berdua. Ku traktirin kau pun kau nanti Eda, nongkrong kita di kafe Eda. Aku bosan kali lah aku. Oh kau traktirin aku ya, oke ayo, siapa takut. Nah itu orang yang tidak punya prinsip. Tapi orang yang punya prinsip, haleluya. Ketika engkau sudah belajar jadi orang benar, sekalipun kau diajak, engkau bahkan berkata begini, kalau engkau lagi suntuk baca Alkitab lah, ya. Baca Alkitab asik kok sebenarnya, kau nyembah, angkat puji-pujian, sampai engkau hanyut dalam kasih Tuhan. Amin. Aku udah gak mau lagi nongkrong-nongkrong di kafe, serius, maaf ya. Aku udah gak bisa. Kami punya jam doa, saya gak mau. Wow, keren Bapak Ibu, keren banget, haleluya. Amin. Saya percaya kalau kita berani lakukan ini, latihan badani, amin, latihan rohani, maka engkau akan menjadi orang-orang yang benar juga di zaman ini. Engkau akan menjadi orang-orang yang spesial di zaman ini, percaya Bapak Ibu. Sekalipun orang-orang nanti bilang, ah Nadila doho, ngabibidok kok gitu ya. Banyak kali ceritamu, sok-sokan kau, kayak malaikat kau. Ada orang yang bilang begitu. Senyum aja Bapak Ibu, senyum aja. Toh nanti mereka akan lihat sebuah perbedaan kan antara orang benar dengan orang fasik. Ketika keluargamu, rumah tanggamu semakin harmonis. Amin. Istri berubah, suami berubah, anak-anak berubah. Amin. Saya mau bilang Bapak Ibu, untuk merubah suami aja, amin, taruhannya kiamat Bapak Ibu. Untuk merubah istri aja, taruhannya kiamat. Untuk merubah anak-anakmu aja untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertobat, taruhannya kiamat Bapak Ibu. Tahu kan kiamat? Hancur-hancuran. Amin. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana? Engkau merindukan suamimu takut akan Tuhan atau kau biarkan dia? Sehingga ketika dia sudah terjerat, barulah engkau tahu bagaimana cara susahnya mengembalikan suamimu itu kepada posisinya. Barulah engkau tahu bagaimana rasanya sakitnya mengembalikan istrimu pada posisinya. Kalau dia sudah terikat. Kau baru tahu bagaimana caranya mengembalikan anak-anakmu pada posisinya. Ketika mereka sudah tersesat, barulah engkau tahu bagaimana sakitnya. Amin. Sebelum hal itu terjadi, dari sekarang, from now, haleluya, lakukan perubahan itu. Arahkan semuanya, amin, sedapat mungkin. Kalau memang istri yang lebih sadar, istrilah yang jadi kepala, jadi lokomotifnya. Ayo lakukan, bayar harga. Aku mau bayar harga Tuhan. Aku mau lakukan lebih daripada orang-orang lain Tuhan Yesus. Iman yang nekat, iman yang gila-gilaan. Haleluya. Sebelum terlalu jauh tersesat, tidak ada arah tujuan kemanapun rumah tanggamu, suamimu, anak-anakmu, atau dirimu sendiri. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul. It's very simple. Allah suka sekali bergaul dengan kita. Kitanya yang gak pernah ngerti Bapak Ibu. Ya, kitanya yang gak pernah mau. Sebenarnya Tuhan kepingin banget bergaul dengan keluargamu. It's very beautiful. Kalau Tuhan sudah bergaul dengan kita, maka Dia akan memantau hidupmu, bukan mendesak, bukan menyesah, tapi memantau. Artinya kalau ada wabah, kalau ada mara bahaya yang akan terjadi, bahkan Tuhan sendiri pun kalau Dia mau lakukan sesuatu, Dia harus lapor dulu sama saudara. Amos 5. Amin. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum Dia, amin, menceritakan kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Coba kita lihat dulu ya. Ini Roh Kudus langsung selenting ke saya. Yuk coba kita buka Amos. Ya. Ini
di luar daripada apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Sorry, Amos pasal yang ketiga. Amos 3 ayat yang ke-7. Coba bayangkan Bapak Ibu. Orang yang bergaul dengan Tuhan, amin, dikatakan di sini tadi ya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita lihat, makanya saya katakan tadi, bahkan kalau ada sesuatu yang terjadi pun, Tuhan akan pertama kali menyelamatkan keluargamu. Amos 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Oke, semuanya sudah tulis. Perhatikan Alkitabnya. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya. Itu menunjukkan, amin, kalau Allah itu bergaul dengan kita, kita bergaul dengan Allah, maka kasih sayangnya, perhatiannya, amin, itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kalau ada mara bahaya, masalah, persoalan, bencana Bapak Ibu, maka dia akan ngomong dulu dengan kita. Dia akan kasih tahu dulu ke kita sebelum itu terjadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya baca Amos 3:7 ini. Sungguh, di situ. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya. Ya, jadi Tuhan tidak akan melakukan tindakan itu sebelum dia informasikan dulu kepada saudara. Tuhan tidak akan buat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sebelum dia kompromi dengan saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara agar Bapak Ibu semuanya terhindar. Haleluya. Ini juga iman yang nekat Bapak Ibu. Haleluya. Nah, jadi dikatakan di sini dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Makanya inilah yang terjadi. Kita lihat. Ayat yang ke-10, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Sekarang pun banyak ini. Tetapi Bapak Ibu tidak tercemar. Bapak Ibu tidak lakukan seperti dunia lakukan. Bapak Ibu justru berdiam dalam hadirat Tuhan. Coba bagaimana caranya di satu sisi Tuhan mau mengganjar orang-orang fasik bahkan dunia ini dalam dosanya. Sementara Bapak Ibu juga tinggal di zaman yang sama, di tempat yang sama. Bagaimana kalau tidak Tuhan menggeser dulu, amin, keadaan Bapak Ibu agar Bapak Ibu diselamatkan. Barulah Tuhan lepaskan semua hukumannya itu kepada orang-orang yang berdosa. Seperti itu keadaannya. Jadi artinya kalau kita bergaul dengan Tuhan, amin, dan kita melakukan lebih daripada apa yang seperti orang-orang imani pada umumnya, kita lakukan untuk merebut mahkota kehidupan itu, maka kita ini jadi prioritasnya Tuhan. Amin. Sekalipun kita tidur, kita itu dalam ingatannya Tuhan. Kita di rumah, kita diingat Tuhan. Kita di luar pun diingat Tuhan. Kita lagi bekerja pun diingat Tuhan. Karena kita ini bersahabat dengan Dia. Diingat terus. Enak nggak Bapak Ibu? Ya, kalau dalam bahasa simpelnya ini dia tanya, kemana lah anakku ini ya? Dicari-cari Bapak Ibu, di mana dia sekarang ya? Dia perhatikan terus. Amin. Dalam pantauannya hidupmu itu enak gak? Enak Bapak Ibu, enak banget malah. Inilah yang mau kita ciptakan di dalam keluarga kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu semuanya harus memulainya dari sekarang. Amin. Bayar harga. Buat lakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Enak Amang, enak banget, serius. Enak banget. Amin. Orang-orang model begini udah gak gampang tersinggung lagi. Orang-orang model begini gak gampang lagi sakit hati. Karena dia tahu perlindungannya dari Tuhan. Pembelanya dari Tuhan. Amin. Nah kita lihat ya. Ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu. Dan sungguhlah rusak benar.
Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Dengarkan baik-baik. Kalau Bapak Ibu tidak membuat satu program untuk rumah tanggamu, berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, maka kita ini juga akan menjadi satu bagian yang akan mengalami hal yang sama dengan dunia ini. Kita lihat situasi sekarang Bapak Ibu, politik seluruh dunia sebenarnya sudah menakutkan Bapak Ibu. Ini mengerikan. Amin. Bahkan Donald Trump sudah bilang bahwa tahun depan 2026 ini Natal bisa nggak ada. Tahu nggak artinya Bapak Ibu? Natal bisa nggak ada loh. Dia sudah ngomong. Ini seperti ada perang dingin yang kalau nggak bisa direm, semua bangsa di bumi kena imbasnya. Ngeri Bapak Ibu, serius ngeri. Cuman kan saya nggak mau khotbahin yang menakut-nakutkan. Cukup saudara lihat aja situasinya sekarang bagaimana negara-negara adidaya itu, bahkan negara-negara pendukung-pendukungnya sekarang. Haleluya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun sudah memprediksikan, ya, memprediksikan hamba Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, seluruh dunia ini bisa mati lampu 7 hari Bapak Ibu. Maka isi kulkasmu pun bisa busuk, nggak ada listrik di rumahmu. Orang mulai berpikir beli genset. Amin. Bagaimana kalau mati lampu? Bapak Ibu mau ambil uang di ATM, kalau ATM itu, amin, gensetnya habis, bahan bakarnya habis, mati lampu semuanya. Tapi saya tidak akan membahas itu Bapak Ibu. Tapi saya akan membahas, amin, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan pasti dapat prioritas keselamatan. Pasti. Tuhan akan lindungi bagaimanapun caranya. Tuhan pasti buka jalan. Ketika nggak ada jalan, Tuhan harus buka jalan agar engkau selamat. Sekalipun nggak ada di situ alasan, Tuhan akan bikin alasan ke situ sampai engkau bisa diselamatkan. Kalau engkau tidak mau hidup lebih spesial dari orang-orang lain, maka engkau bukan orang prioritas Bapak Ibu. Serius, ini serius ini. Haleluya. Lihat ya, ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Termasuk yang saya katakan barusan. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Itu yang saya katakan tadi, Amos 3 ayat yang ke-7. Sebelum Allah lakukan sesuatu, amin, dia harus konfirm dulu nih dengan hamba-hambanya. Enak enggak? Enak banget. Dikasih tahu dulu sama kita sebelum dia lakukan sesuatu di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau selamatkan kita. Keren kan? Keren. Haleluya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Haleluya. Lihat di ayat yang ke-13 tadi ya. Ayat yang ke-13 tadi, berfirmanlah Allah. Itu yang saya katakan kemarin, ya. Bahwa semua yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu bukan hanya sekedar daging. Tapi gagasan, ide dan segala-galanya. Ya, berfirmanlah Allah. Jadi iman yang nekat itu dimulai dari berfirmanlah Allah, dorongan roh. Biar jangan sampai salah paham ya. Dorongan roh itu yang membuat orang lain lebih kuat latihannya. Dorongan roh. Kalau aku mau menang, mereka latihan di gelanggang, di arena. Saya harus latihan di atas gunung. Saya harus tanjakan, bahkan bawa beban. Amin. Dorongan roh. Karena nggak ada orang bisa lakukan kedisiplinan kalau tidak karena dorongan roh, nggak ada. Besok orang langsung malas lagi. Itu namanya angot-angotan. Ya, kalau orang Medan bilang ange-ange tai ayam katanya. Itu orang Medan tuh. Apa betul ya orang Medan masih ngomong begitu ya, ange-ange tai ayam katanya ya. Ya. Kalau orang Betawi bilang angot-angotan katanya. Kalau dalam dorongan roh, Bapak Ibu tuh pasti intens Bapak Ibu.
intens, dia akan lakukan terus, enak. Mulanya memang berat, semua pergerakan awal itu berat. Berat, tapi kalau dia sudah menggelinding satu kali, Bapak Ibu sudah terbiasa. Amin, sudah terbiasa Bapak Ibu. Saya pun live TikTok pagi hari ini. Sekalipun saya tidak dari awal jam 4 pagi. Karena saya tahu bahwa saya sering pelayanan juga malam pulang udah jam 12, setengah 1. Jadi kalau saya live pagi hari jam 4, pasti badan saya nggak kuat. Saya ambil, amin, yang jam 6, setengah 7. Kalau saya tidak mulai, amin, dan saya tidak mau istilahnya mendisiplinkan hal ini. Sekalipun jam tengah 7 itu sudah agak siang. Banyak orang masih nggak sanggup juga setiap hari Bapak Ibu. Nggak sanggup. Kenapa? Karena tidak lahir dari dorongan roh. Kalau cuman hanya ikut-ikutan, cuman hanya panas-panas teh ayam Bapak Ibu, nggak akan sanggup lakukan ini rutin. Tapi karena dorongan roh itulah Bapak Ibu, amin. Kalau saya sudah sedikit lemah, Roh Kudus bilang, maju terus. Jangan ikutin kelemahan dagingmu, maju terus. Tuhan menunggumu. Ada banyak orang yang butuh diselamatkan. Saya didorong terus Bapak Ibu. Amin. Sekalipun badan memang lelah, tapi saya mau belajar bayar harga. Untuk apa? Untuk menaklukkan, amin. Untuk menaklukkan kebiasaan buruk itu sehingga saya menjadi sang juara di hadapan Tuhan. Serius ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau memulai dari langkah yang pertama, Bapak Ibu nggak akan bisa maju. Tidak akan bisa maju, serius. Kalau Bapak Ibu nggak mau memaksakan sedikit aja untuk mencoba, lalu besok lakukan lagi terus. Begitu sudah menggelinding 2 kali, 3 kali, Bapak Ibu sudah terbiasa. Udah enak banget Bapak Ibu, enak banget. Bahkan kalau Bapak Ibu lagi lelap-lelapnya, Roh Kudus akan bilang di telingamu, bangun nak, bangun yuk sama-sama kita mesbah, aku temenin kamu. Wih, padahal mata masih kucek-kucek tuh, aduh udah berat banget. Roh Kudus dengan lembutnya dia ngomong, bangun. Aku memberikan kesegaran bagi jiwamu. Aku memberikan kekuatan kepadamu, bangun. Yuk kita melayani bersama-sama. Oh keren banget Bapak Ibu. Keren. Sapaannya itu manis banget. Ketika bangun di tempat tidur berdoa ngucap syukur. Dia bilang yuk waktu jalan terus. Waktu jalan terus, bangun yuk, bangun. Iya Tuhan. Wis diaturnya demikian bagus. Ini dulu yuk, kamu buka Alkitab yuk. Aku mau ngomong hari ini. Oh ya Tuhan. Oke, nanti ke sini ya. Iya. Kalau saya desain sendiri Bapak Ibu, mentok. Tapi dia kasih tahu semua. Keren, memang keren banget. Rugi orang yang gak masuk dimensi ini. Rugi, serius rugi. Dan bukan hanya itu saja, tapi ketika kita sudah bergaul dengan Tuhan, lihat untuk sesuatu yang bisa dikatakan menjadi malapetaka pun Tuhan hindarkan kita. Dan kita ini jadi prioritas di matanya. Makanya firman Tuhan bilang, kita ini biji matanya Tuhan. Yang selalu diperhatikan sama dia, biji matanya Tuhan. Lihat, orang yang jadi biji matanya Tuhan adalah orang yang selalu menyukakan hati Tuhan. Yang selalu diingat Tuhan dimanapun dia berada. Bahkan kalau Tuhan misalnya melanglang buana kemana-mana, amin. Tuhan pasti ingat kita Bapak Ibu. Gus, mantap, haleluya. Ketika bumi ini di zaman Nuh ini akan dihancurkan, dia kasih tahu dulu sama Nuh, bagaimana cara menyelamatkan Nuh. Nah lihat, dunia ini ingin dihancurkan dan penghuninya, bagaimana dunia ini dihancurkan. Ini sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Kalau tidak Tuhan kasih cara, kalau Tuhan tidak kasih jalan, kalau Tuhan tidak kasih ide, Nuh ini pun pasti mati Bapak Ibu. Pasti mati punya, air bah. Dan ternyata saya baca nanti kita lihat, itu sebenarnya bandang Bapak Ibu, banjir bandang. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Kalau kemarin banjir bandang di Aceh, banjir bandang di Tapanuli Tengah, bahkan di Sibolga, Padang, banjir bandang, hancur semua, itu masih sebagian. Ini enggak seluruh dunia banjir bandang. Air yang ada di perut bumi ini, itu mencuat keluar Bapak Ibu. Sudah dari perut bumi mencuat keluar airnya, dari langit juga air turun terus. Haleluya. Ngeri Bapak Ibu, ini sebuah peristiwa. Kita ngelihat kemarin Sumatera Utara, Aceh, Padang,
Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, porak-poranda Bapak Ibu. Dilanjutkan lagi di wilayah lain, sebuah kejadian yang menakutkan sampai hari ini masih kerasa bagi mereka semuanya itu. Itu masih sebagian. Tapi zaman Nabi Nuh semua bumi Bapak Ibu, amin, kena bencana yang namanya banjir bandang. Makasih banyak ya Mas Agus. Haleluya. Kalau Tuhan tidak kasih tahu solusinya, dipastikan Nuh dan keluarganya juga habis. Lewat Bapak Ibu. Kemana mereka mau selamat? Kemana mereka mau sembunyi? Nggak ada solusinya, nggak ada jalannya. Amin. Setinggi-tingginya orang bangun rumah, kalau untuk zaman sekarang ruko, lantainya sampai lantai 5, tenggelam juga. Bahkan menara tower pun, apartemen pun, tumbang juga. Amin. Seperti yang diprediksikan oleh ahli-ahli geologi, bagaimana mega tsunami itu nanti terjadi. Amin. Gedung-gedung pencakar langit pun tumbang, kalah tingginya. Ngeri banget Bapak Ibu. Itu terjadi di zaman Nuh, sudah terjadi. Kita lihat apa yang Tuhan kasih solusinya. Ya. Ayat yang keempat, 14. Ini solusinya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan ajari bentuknya, bahannya, amin. Posisinya diajari sama Tuhan. Asik nggak? Asik. Karena Tuhan tahu dengan cara dan standar inilah, maka banjir bandang air yang besar itu, atau mungkin bahtera itu ketika dia diterpa dengan ombak yang besar, waktu dia meluncur tidak pecah, Tuhan bikin ilmunya. Tuhan kasih pengetahuan ini. Haleluya. Ya. Ayat 14 saya baca ulang. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wis, ini gede banget Bapak Ibu. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Bapak Ibu tahu, amin, bahtera itu dibangun berapa lama? Bahtera itu bukan dibangun 1 bulan. Bahtera itu bukan dibangun 1 tahun. Karena begitu besarnya, kayu yang dibikinnya pun bukan kayu asal-asalan, kayu pilihan. Amin. Haleluya. Dan itu dibangun di atas sebuah gunung Bapak Ibu. Amin. Karena kayu yang dipotong itu juga arealnya di gunung. Jadi memang lebih baik dibangun di atas gunung. Secara logika manusia itu memang lebih baik daripada dia harus turun naik antar kayu. Amin. Bawa kayu. Amin. Haleluya. Itu nggak mungkin. Makanya ketika dia taruh di atas bukit, jadi Nabi Nuh itu, amin, mengambil kayu-kayu yang ada di gunung itu untuk membangun bahtera itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Apa tujuannya bikin bahtera di atas gunung? Ternyata Tuhan kasih tahu bahwa air bah itu nanti akan gunung itu pun tenggelam.
Orang-orang pada zamannya Nabi Nuh itu berpikir aneh. Bahkan abang-abangnya, adik-adiknya yang gak masuk di bahtera itu. Mungkin tulangnya, amang borunya, hela, apanya semuanya tetangga-tetangganya. Ya, mungkin bilang sama dia, bapak tua, atau bapak udah gitu ya. Atau siapapun itulah. Kalau bahasa Bataknya bilang, naso salah dohamu membait kapal di atas gunungan, kata gitu ya. Apa enggak salah gitu loh, kamu membangun sebuah kapal di atas gunung. Apa kamu sudah gila? Apakah kamu sudah miring? Katanya begitu. Haleluya. Amin. Iman yang nekat Bapak Ibu. Saya udah bilang, iman yang nekat itu karena dorongan roh. Firman, berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Nuh, lalu dia mulai melakukannya. Saya mau bilang Bapak Ibu. Amin. Saya mau bilang, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, ketika engkau meresponi pengajaran ini, ketika engkau meresponi firman Allah dari siapapun yang menyampaikannya, engkau mendengarkan firman Tuhan, lalu muncullah iman di dalam hidupmu, lalu engkau lakukan sekalipun jarak yang panjang, tapi engkau sudah mulai lakukan setiap hari, sama seperti Nuh membangun bahtera itu, dia bikin tiap hari, yang tidak kelar satu hari, tidak kelar satu bulan, tidak kelar satu bulan. Saya mau bilang Bapak Ibu, bahtera itu dibangun selama umur Nuh 500 tahun, kemudian selesainya itu sampai 600 tahun. Jaraknya 100 tahun. Tapi apakah dibuat 100 tahun? Masih tanda tanya. Artinya begini, kalaupun dia dikatakan 40 tahun, itu artinya sisanya itu sebelum air bah itu terjadi, karena air bah itu terjadi umur Nuh itu 600 tahun. Sebelum air bah itu terjadi, Nuh bertani, dia simpan bahan-bahan itu di lumbung Bapak Ibu. Itu bicara lumbung juga itu bahtera itu. Untuk persiapan makanan bagi hewan-hewan. Karena Allah berkata, bawalah juga makanan dan minuman kebutuhanmu selama di kapal itu. Jadi Nuh sudah simpan stoknya ketika nanti air bah itu datang Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, prediksi kapal atau bahtera itu dibangun, amin. Ada yang bilang 40 tahun, saya sih lebih berprinsip 40 tahun, karena 40 itu memang semuanya angka yang benar-benar dikuduskan, yang jadi berkat Bapak Ibu. Kalaupun ada orang bilang 70 tahun, 50 tahun, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting rentang waktunya ketika membuat bahtera sampai air bah itu terjadi, itu 100 tahun Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bayangkan 100 tahun, Nabi Nuh itu bayar harga. Dia lakukan dengan tekun. Orang-orang saudara-saudaranya satu kampungnya lagi pesta Bapak Ibu, dia sibuk bangun bahtera. Orang-orang lagi kongko-kongko temannya di kampung itu, ada yang main kartu, ada yang main judi, dia sibuk bangun bahtera. Bahtera iman. Orang-orang lagi piknik ke pantai Bapak Ibu, orang-orang lagi pokoknya happy-happy di sana pesta pora, dia sibuk membangun bahtera imannya. Orang tidak tahu, tidak sadar bencana akan terjadi, tapi dia sudah tahu Tuhan buka jalan. Amin. Ketika engkau membangun, amin, imanmu yang nekat itu, terkadang memang gak cukup satu hari. Engkau harus tekun berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saya mau bilang, itu tujuannya untuk menyelamatkan keluargamu. Engkau bangun itu Bapak Ibu. Engkau sedang menghadirkan kemurahan Tuhan. Menghadirkan, amin, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak berubah, jangan pernah berharap Bapak Ibu. Karena iman yang sekedar iman doang. Makanya banyak orang kan mengalami masalah. Tidak akan pernah terjadi solusi. Haleluya. Ya, lihat Bapak Ibu. Kita lihat ya, Kejadian 7 ayat yang ke-11 sampai 12. Ini dia, kenapa saya bilang tadi rentang waktunya. Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Oke, saya tunggu ya Bapak Ibu yang menulis. Kejadian 7 ya, ayat 11 sampai 12. Oke, ya, Delina Sagala sudah menulisnya.
Baik, perhatikan Alkitabnya ya. Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Ayat yang ke-11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, berarti tanggal 17 bulan Februari kalau sekarang, ya. Tapi di usianya yang ke-600. Pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Wis. Lihat, kata terbelahlah, amin. Lihat, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Bukankah itu banjir bandang? Air samudra raya terbelah, Bapak Ibu. Haleluya. Dari laut muncul tsunami, air pasang. Dari gunung-gunung, dari daratan keluar juga air besar. Ya. Itu yang disebut banjir bandang. Dan langit juga mencurahkan airnya. Wih, ngeri banget. Itu sebuah kejadian yang sangat menakutkan. Kita udah lihat Bapak Ibu ketika banjir bandang terjadi di Aceh saja. Amin. Selama 1 minggu mereka nongkrong di genteng. Syukur-syukur genteng nggak tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu, ya, mobil itu ngambang kayak busa, melayang-layang di permukaan air. Semuanya dikumpulkan jadi sampah Bapak Ibu. Semua yang dibanggakan manusia, kesombongan yang diagungkan oleh manusia, ternyata dengan air bah itu Bapak Ibu, keseret semuanya. Habis. Menakutkan. Tapi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, haleluya, dipeliharanya. Bayangkan siapa yang bisa menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu. Laut bergelora, gunung-gunung bergelora, air bah datang, amin. Namanya apa namanya tadi? Banjir bandang itu. Wih, itu lihat kayu-kayu gelondongan itu dibawa sama banjir bandang itu, jembatan kena, jembatan juga hancur. Wih, itu menakutkan buat saya Bapak Ibu. Itu masih satu daerah. Bagaimana coba? Medan banjir bandang, Aceh banjir bandang, Sumatera Barat banjir bandang, Pekanbaru banjir bandang, Lampung banjir bandang, Jakarta banjir bandang, Kalimantan banjir bandang. Wih, ini rakyat Indonesia berteriak-teriak Bapak Ibu. Tolong, tolong. Siapa yang bisa tolong? Semuanya orang butuh ditolong. Semuanya orang butuh jalan selamat. Cuman satu jalan selamat. Tuhan Yesus. Ayat yang ke-12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. 1 bulan lebih dihantam banjir bandang. 1 bulan lebih, amin, melayang-layang di permukaan air, dihantam oleh air bah itu. Saya mau bilang Bapak Ibu semuanya, iman yang nekat itu adalah iman yang menarik hadirat Tuhan. Mujizat datang di dalam hidupmu. Haleluya. Bagaimana dengan kita semuanya? Kalau Bapak Ibu mau benar-benar selamat dan ada di dalam pelukan Tuhan, dan Tuhan concern memperhatikan hidupmu terus, anak-anakmu terus, suamimu terus, istrimu terus, ambil hatinya Tuhan dengan iman yang nekat. Tuhan, aku ingin lebih lagi dekat denganmu. Kalau yang biasanya aku nggak pernah doa Tuhan, sekarang aku mau belajar berdoa. Kalau yang biasanya saya tidak pernah baca Alkitab Tuhan, mulai malam ini aku mau belajar Alkitab Tuhan. Belajar Alkitab, baca terus. Sekalipun aku nggak paham Tuhan, ajarin aku ya, ingatkan aku Tuhan, aku mau baca Alkitab. Yang tadinya nggak biasa bernyanyi di rumah, nyanyikan satu lagu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Istrinya dengar, suamiku nyanyi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu.
Sambil nangis air matanya. Ku sembah kau Tuhan. Anaknya dengar. Papa lagi kenapa mah? Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Pelan-pelan istrinya masuk, duduk di samping suaminya. Ku sembah, jadi dua orang nyanyi. Kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Mulai hadirat Tuhan turun. Ku sembah, ku puji, ku muliakan namamu. Istrinya juga hanyut. Ku sembah kau Tuhan. Anak-anaknya juga berlutut. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Roh keras hati lepas, roh kesombongan lepas. Amin. Semakin dekat sama Tuhan, berubah semakin lembut, semakin sopan, semakin mengasihi, dan semakin menghargai pasangannya. Terjadi mujizat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang berkat oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau memulai sesuatu yang kecil dari sekarang, dan tekun di dalamnya, Bapak Ibu tidak akan bisa naik level lebih tinggi lagi. Amin. Kita harus naik level Bapak Ibu. Naik level. Bagaimana caranya menarik hadirat Tuhan? Jawabnya satu-satunya adalah dengan iman yang nekat. Iman yang gila-gilaan. Buang gengsimu. Buang rasa malumu itu. Pastor gak enak, pastor aku gak pernah nyembah di gereja. Aku jarang ke gereja, gimana saya mau berdoa di rumah pastor. Buang semuanya egoisme. Buang semua kemunafikanmu. Hancurkan hatimu itu. Aku sih terberkati banget pastor dengan khotbah hari ini. Tapi gimana caranya pastor ya? Memulai yang pertama ini. Gengsi buang. Amin. Muka tebal itu buang. Memang memulai yang pertama itu tidak mudah. Ketika anak istrimu melihat engkau baca Alkitab, berat sekali. Kedaginganmu meronta-ronta. Amin. Pemberontakanmu itu berteriak-teriak dia, no. Haleluya. Tapi demi iman yang nekat, iman yang gila-gilaan, bilang sama dirimu, aku harus lakukan ini. Aku harus belajar mencintai Tuhan. Aku harus belajar dekat dengan Tuhan. Kalau engkau mau lihat terobosan dalam keluargamu, seperti Nuh, satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Mulailah dari siapa di antara saudara yang sadar untuk ambil langkah iman ini. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas orang-orang yang setia dengan firman-Nya. Seperti gelombang di tepian pantai, bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-Nya yang dicurahkan bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapak terima kasih Tuhan, pagi hari ini Pastor Daud mengucap syukur telah menyampaikan iman yang nekat dan iman yang gila-gilaan part yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar agar kami semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan.
Kalau kami boleh melihat Tuhan Yesus, Nabi Nuh, dia sama seperti seorang pelari maraton yang melatih imannya dan taat dan setia. Bahkan dia melakukan tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Dia tidak peduli orang dunia lagi santai, lagi enjoy, lagi menikmati semua perbuatannya. Tapi Nabi Nuh belajar mempertaruhkan imannya. Ternyata imannya tidak pernah sia-sia. Dan apa yang kau firmankan kepadanya, semuanya harus terjadi. Demikianlah dengan kami Tuhan. Kalau kami mau menjadi sang juara, kami harus menjadi seorang pelari, tidak hanya berlatih di arena yang biasa. Seperti iman orang-orang pada umumnya. Tapi kami harus melatih iman kami Tuhan. Lebih daripada orang-orang yang lain. Agar kami punya iman yang kuat. Punya iman yang tangguh. Punya iman yang hebat. Agar mahkota kehidupan itu Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini. Sempurnakanlah Tuhan dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar semuanya jadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Maka diberkatilah istri-istri, diberkati suami-suami, diberkati anak-anak. Dan kiranya roh kebangkitan itu Tuhan Engkau berikan. Sehingga mereka semuanya sama-sama bergerak menjelang untuk menyongsong datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu kembali. Roh hikmat marifat itu Tuhan tambah-tambahkan. Roh keberanian untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati juga Tuhan pelayanan ini. Percayakan Tuhan Yesus jiwa-jiwa untuk menerima pengajaran ini. Dalam nama Yesus, kuduskan, tahirkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami semuanya, dan khususnya keluargaku Tuhan, istri dan anak-anakku. Diberkatilah kami. Seperti firman ini, jadilah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.